Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Luas perairan Kepulauan Indonesia mencapai 2,8 juta kilometer persegi, serta panjang garis pantainya mencapai 81.000 kilometer. Negeri ini memiliki 17.499 pulau dan terletak pada posisi geografis yang sangat strategis di persimpangan dua samudra, Samudra Pasifik dan Hindia. Indonesia yang beriklim tropis membuat flora dan faunanya tumbuh subur. Kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah membuat Indonesia menjadi rebutan bangsa barat melalui penjajahan kolonialisme. Melihat dari sejarah, dulunya bangsa Indonesia adalah bangsa yang berorientasi maritim. Terdapatnya Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Demak, maupun Kesultanan Ternate pada masanya merupakan kerajaan maritim yang sangat disegani. Contohnya, kekuasaan Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 yang mencapai hingga ke Filipina, Sri Lanka, Vietnam, bahkan Madagaskar. Kerajaan Majapahit juga dulunya memiliki pengaruh hingga ke Tiongkok, India, Thailand, dan lain-lain. Namun, belakangan ini kulihat wibawa Indonesia di wilayah perairan dan maritim tidak seperti dulu yang sangat menyeramkan. Sebenarnya, wibawa maritim Indonesia di tahun 2014 hingga 2019 cukup meningkat dengan hadirnya Susi Pujiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Beliau dengan gagah berani dan tanpa pandang bulu menenggelamkan kapal-kapal asing dan ilegal yang telah melanggar peraturan laut di Indonesia dan melanggar kedaulatan negara. Selama beliau menjabat, beliau telah menenggelamkan sebanyak 558 kapal. Berkat penenggelaman kapal ini, nilai aset Indonesia yang berhasil diselamatkan mencapai ratusan triliun rupiah. Langkah ini, walaupun menimbulkan pro dan kontra, namun sedikit banyak telah memunculkan kembali wibawa dari kemaritiman Indonesia. Namun, setelah beliau tidak lagi menjabat, kesangaran Indonesia di perairan mulai redup kembali. Kapal-kapal asing dengan leluasa mengambil ikan secara ilegal di Indonesia. Karena sang penjaga laut Indonesia, yaitu Susi Pujiastuti, sudah tidak menjabat lagi. Tidak hanya dalam konteks pemerintahan ataupun militer, tapi juga lingkungan. Pantai-pantai dan lautan di Indonesia belakangan ini banyak dicemari dengan sampah, baik dari pengunjung tempat tersebut ataupun kiriman daerah lain. Ini juga berpengaruh kepada wibawa Indonesia di perairan. Jika dulu nenek moyang kita disegani di perairan, sekarang kita justru diketawai karena sampah yang berserakan di lautan. Bahkan terkadang justru orang asing yang sangat aktif membantu untuk membersihkan sampah-sampah tersebut daripada warga pribumi itu sendiri. Sudah saatnya kita mengembalikan wibawa bangsa Indonesia di perairan. Semua elemen harus bekerja sama sesuai dengan proporsinya masing-masing. Baik pemerintah, militer, maupun masyarakat sipil. Tugas kita sebagai masyarakat adalah bisa dengan berusaha menjaga kebersihan di sekitar pantai. Kita harus berusaha merealisasikan semboyan nenek moyang kita dulu. Jales Peva Jaya Mahe. Di laut justru kita jaya. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Rafael Tiano yang disadur dari Kompasiana.com dengan judul Wibawa Maritim Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.